Meskipun kita telat, janjinya jam 9.30, terkait pada karakteristik masyarakat Kerinci per wilayah secara umum. Berdasarkan hasil-hasil lapangan kami dari tahun 2006 hingga saat ini. Cuma kita bikin kopi espresso dulu. Kita sederhana saja ya. Ini kita mencoba espresso dengan telur puyuh. Jadi kalau ngopi ini banyak cara, ya, asal ini kita jalan. Teknik koki, teknik food and beverage harus pandai dalam mengolah berbagai jenis makanan dan minuman. Begitu pula suatu saat nanti untuk kandidat-kandidat calon Bupati Kerinci. Kalau tidak, habis kalian sama-sama tim sukses. Sudah banyak cerita. Yang sini saja yang tidak mau menerima uang. Lebih baik uang kita yang keluar daripada kandidat yang keluar uangnya. Jadi karakteristik wilayah Kabupaten Kerinci dalam pemilihan pilbub, ya, pemilihan bupati itu betul-betul harus kandidat ini membuat segmennya tersendiri. Per segmentasi itu gini, segmen, ya, kemudian dieliminir mana yang tidak berpotensi, yang berpotensi. Nanti kita akan jabarkan semua, ya. Ngopi. Wah, baru barangku lancar.
Jadi karakteristik kita bagi per wilayah. Bagian wilayah Kayu Aro, ya, sekitarnya wilayah pemukiman kepadatan penduduk kaum etnis kita dari Jawa, ya, Jawa Kerinci. Kemudian nanti lari ke etnis kita Sula, kemudian nanti Semuruk, ya, kemudian baru kita ke kawasan Air Hangat Timur, kemudian sampai ke arah hilir. Kita mulai dari wilayah Kayu Aro. Rata-rata wilayah Kayu Aro, ya, ketika pemilihan bupati, pencalon bupati, mereka lebih memilih, ya, memilih keadaan terlebih dahulu. Karena mereka ini dekat kepada wilayah Sula, jadi mereka lebih cenderung kompak ke Sula, ya. Itu satu. Kalau permasalahan Anda mau berikan ini, berikan itu yang berupa materi, kalau untuk karakter di daerah wilayah Kayu Aro sekitarnya yang penduduk, itu perlu dipikir secara matang. Karena mereka tergantung kepada wilayah Sula. Ini, tuh karakter, ya. Hal yang demikian tidak bisa, karena mereka merupakan, meskipun sudah turun-temurun mereka berada di Kerinci, beranak pinak, bercucu, bermacam-macam lah perkembangbiakan, ya. Jadi masih tergantung kepada wilayah Sula. Kemudian Sula ini apa namanya itu, karakter mereka ini kesukuannya erat sekali, ya. Mereka tidak tergantung kepada kedepatian, ya. Mereka tidak tergantung itu meskipun ada, dan tidak tergantung pada ulama meskipun ada, ya, tapi dalam taraf yang kecil. Nah, karakter mereka ini, apabila ada kandidat mereka yang mempunyai peluang terbesar, mereka lebih cepat mengambil sikap. Kemudian kalau masalah ingin bermain masalah money politik, kita, kalau kandidat kita wilayah tengah dengan hilir, jangan berharap, saya kasih tahu, jangan berharap. Itu pengalaman yang bertahun-tahun dan berbelas-belas tahun. Itu pengalaman. Jangan, ndak ada itu. Meskipun kita taruh wilayah Sula kandidat nomor 2 dari hilir, tidak akan. Banyak yang bertanya kepada saya, Iko ini memajukan wilayah Mudik B. Karena saya tahu karakter kita di daerah hilir, ya, sangat jauh berbeda dengan karakter yang ada di wilayah Sula. Jauh sekali, ya. Mereka Sula itu satu rumpun. Kalau kita Kerinci Hilir tidak mengadut asal satu rumpun, terpecah, terberai, tapi demokratis, ya. Kelemahan di kita itu kadang-kadang ketika diberi uang,
termasuk ulama-ulamanya, ya, orang-orang yang taat, orang-orang yang rajin ke masjid, sholat subuh, orang-orang yang mau mati, diberi juga uang mereka terima, tapi mereka pilih juga orang yang tukang ngasih uang. Kalau tidak dosa katanya. Apa bedanya? Gitu, ya. Anda terima uang, siapa tahu uang itu bisa dimanfaatkan untuk fakir miskin. Jangan pilih orangnya. Begitu cara hidup. Jangan Anda belikan untuk ikan, lauk pauk, segala macam. Ya itu sama aja. Ya. Ada yang kasih aja ke masjid. Ayo kita kasih ke masjid. Jangan pilih orangnya. Begitu prinsipnya. Ini enggak. Nah itu. Kemudian karakter-karakter pemilih di Sulak termasuk karakter-karakter oknum-oknum, ya, petugas-petugas pemilu, entah itu Panwas, entah itu Banwaslu, entah itu KPU, ya, tidak masuk akal. Ya. Kotak suara bisa ludes, bisa kosong. Itu kalau kita di bagian tengah dengan hilir masih ada tersisa banyak. Nah, disitulah kejujuran politik daripada wilayah hilir, wilayah tengah. Di situ kejujuran politiknya, ya. Jadi kalau ya politik susah juga mencari yang jujur kan. Setidak-tidaknya 50-50. Ini kotak kosong habis, kotak suara tuh habis semua. Ya, ada yang nyobos, sudah misalnya contohnya di Renah Pemeti, nanti kembali ke dusunnya kemana, nyoblos lagi. Begitu. Kalau kita di daerah wilayah tengah hilir itu jarang terjadi. Itu kenyataan yang ada. Itu hasil kami di lapangan semua. Kami sering pantau itu. Itu perbedaan. Ya, makanya kadang-kadang kalau kita pikir-pikir wajar Gunung Kerinci dekat ke arah sana kan. Begitu. Karena keberanian mencoblos beberapa kali, keberanian oknum-oknum yang patut diduga dari petugas-petugas pemilu yang berani kan. Nah, itu. Kalau wilayah kita daerah sini dia dingin, walaupun panas, tapi tanah di bawahnya dingin. Nah, itu yang menyebabkan, itu kajian tasawuf itu. Wilayah atas suasana dingin, tanahnya panas. Apalagi terlampau banyak pupuk kan, pupuk, masuk herbisida, masuk pestisida, bagi pupuk, digenjot terus, semakin panaslah tanah itu. Jadi apa yang kita usahakan itu kan keridoan sebetulnya. Begitu, ya. Sangat susah. Kita dari wilayah tengah dan hilir jangan berharap. Tetapi kita wilayah hilir dan tengah harus banyak berharap, ya, kepada kandidat yang diperkirakan layak untuk dibawa ke tengah bagi masyarakat tengah dan hilir. Bagaimana solusi untuk pemekaran terhadap kita? Tetap kita ini tidak ada solusi, jangan mau
Bila perlu kita jangan jadi pemilih, biarkan saja. Begitu. Itu komitmen. Ya, biarkan aja warga mudik itu nyoblos milih jadi bupati sendiri. Biarkan aja. Kita tidak ada, kita bisa hidup. Bergerak saja di bidang ekonomi kita. Ngapain kita mikir ini bupati-bupati yang tidak membuat program-program untuk daerah. Ya. Itu mohon maaf saja. Ya. Ini logika saya. Kenapa Bupati Kerinci bikin rumah rumdis di daerah puncak bukit? Tahu kenapa? Kenapa mereka berduyun-duyun ke arah sana? Mereka takut banjir. Takut banjir terendam karena apa? Melihat masyarakat di bawahnya itu. Karena masyarakat juga ada salah. Illegal logging dibiarkan. Galian ilegal dibiarkan. Harus masyarakat yang mampu bergerak untuk mengatasi itu semua. Kalau pemerintah apalah daya kebijakan. Pihak aparat hukum juga apalah daya menghadapi orang sebanyak itu. Kan akhirnya oknum-oknumnya berpikir lebih baik ngambil untung dari sana. Jadi memang kalau kegiatan yang bersifat ilegal itu harus masyarakat yang turun. Tidak bisa kita. Tuh ya ini nyerempet dikit kan. Begitu. Kemudian karakter wilayah ini khusus Semerup ya. Semerup ini ke arah air hangat timur ini beda lagi nih nanti nih ya karakternya ini. Ya itu jauh. Semerup sebetulnya hampir sama karakternya dengan Sulak, tetapi karena suara mereka ya agak kecil, Sulak lebih besar. Kemudian dari segi wilayah Sulak juga besar. Kalau Semerup kecil, tetapi begini, saya minta maaf sekali lagi buat kawan-kawan atau keluarga kita di Semerup. Karakter kita di Semerup itu tidak punya jiwa kepahlawanan, tidak punya jiwa patriotisme. Saya tahu persis. Saya banyak mengenal aktivis. Tidak ada itu. Malah pernah bilang kita, kami ini baca Al-Quran tiap hari. Itu mohon maaf dulu, itu waktu tes CPNS dulu kita demo tuh. Diajak oleh Bapak Ahmadi, Sekda dulu Pak Ahmadi Pak Zubir, bapaknya ini yang kita tanah kampung, Pak Zubir Dahlan ya. Itu ya. Ahmadi Zubir pula Pak Zubir Dahlan. Ini masuk ke ruangan. Kita juga ini, saya lihat ini mah karakter aktivis mohon maaf saja ya. Jauh beda lah dengan karakter yang aktivis di Jawa. Sangat jauh. Ya, dulu, tapi sekarang sama aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lihat lagi contoh. Ya. Bau anjir betul, seharusnya dikasih asam tuh tadi. Telur puyuhnya ini. Telur puyuhnya juga nih Kak. Bau apa namanya itu? Makanannya seperti makanan bau pur. Ya. Ini. Itu. Kemudian karakter dari kita Semerup ini
sekitarnya, ya, sesuai angin persawahan, ya, mendayu-dayu, begitu. Coba lihat, siapa yang menang, siapa yang kalah, mereka tetap dapat posisi, begitu, ya. Jadi mendayu-dayu, seperti itu. Ini sangat sulit melihat karakter seperti ini, ya. Jadi, sekali lagi mohon maaf, itu pengalaman kita, ya. Mau marah mau tidak itu kan asum saya, itu berdasarkan pengalaman. Kemudian yang sedikit punya karakter itu wilayah air hangat timur ini. Ini kalau karakternya agak lebih bagus lah daripada wilayah kita, apa namanya ini, istilahnya kalau karakter di air hangat timur ini, Belui sampai ke Ilir itu, kalau kita udah milih ini, pilih ini, kalah ya sudah, seperti itu ya. Itu udah masuk ke karakter wilayah hilir itu sebetulnya. Itu ini kalau kalian yang agak tengah-tengah ini antara Sulak dengan ada hangat timur ini memang agak mendayu-dayu dikit ya, begitu. Itu perbedaannya. Jadi ketika arus anginnya ditiup, mulai arah ke sini. Ketika dihisap, mulai begini, seperti itu, ya. Itu karakter. Kemudian, kalau yang kalau wilayah ini nih, mohon maaf aja, cukup tawari proyek, cukup tawari jabatan, itu wilayah itu. Coba lihat, paling banyak kontraktor kita Semurup, ya kan? Ya banyak dapat jabatan ya Semurup juga kan? Itu bedanya ya. Yang seperti itu tuh jangan ditawari uang lah, ya. Tawari aja jabatan tuh. Kita fair aja. Wilayah air hangat timur ini dia masih fair lah ya, masih ada jiwa kesatrianya. Kalah ya kalah, menang ya menang, ikuti. Masih ada karakter. Merokok dulu, cari inspirasi. Karakter kalangan aktivis juga begitu, ya. Ada ya dulu mantan aktivis, ya, kemudian jadi pers televisi. Dikasih jabatan ini kan diam, tidak ada bunyinya sekarang kan. Begitu, itu karakter. Kita tetap eksis ya. Disumbat apa tidak, sudah disumbat meledak lagi, pung gitu kan. Tetap yang namanya nurani hati, apalagi didampingi dengan zikir, disumbat banyak-banyak, begini juga, keluar juga ada. Itu namanya nurani. Ini enggak, udah disumbat-sumbat, ini enggak mau keluar, diam aja. Ya. Jadi kalau ada yang kita jangan cerita aktivis lah ya, jangan cerita aktivis dengan saya. Enggak itu, enggak ada itu. Kalian tidak punya keberanian. Kita kejaksaan kita bikin YouTube-nya, kepolisian juga kita bikin YouTube, entah baik entah benar. Yang benar kita share, tuh contohnya Lantas Polres Kerinci giat ini itu, itu top itu. Pemberantasan narkoba top itu. Tiba giliran kejaksaan, udah puas kita cari mana yang topnya. Topnya tidak ada, nangkap orang juga tidak. Takut. Begitu. Begitulah kira-kira kan. Maksudnya nangkap orang tuh tangkap yang koruptor sesuai dengan tupoksi kita. Jangan yang sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, kemudian kita yang menyidangkan, bahkan dari kejaksaan juga kan. Itu beda lagi. Ini kita sendiri hasil kinerja institusi kita. Tangkap ya kontraktor banyak bermasalah tuh. Ini sekarang nih kan banyak. Tuh. Itu intermezzo tuh.
Kemudian kalau karakter Erangat Timur, karena di situ ya 50-50 lah untuk money politik. Tetapi ada mereka juga tidak, ketika mereka cinta terhadap suatu kandidat. Contohnya ini pengalaman kita dengan Pak Dasra dulu. Ya. Ketika mereka cinta kepada sang kandidat, mereka lupa masalah ini. Bang, itulah. Jiwa patriot mereka itu bangkit. Makanya pahlawan juga banyak dari arah-arah Erangat Timur kan. Nah, begitu. Pahlawan Kerinci. Kemudian, nah, untuk wilayah kami Tanjung Pauh sekitarnya, ini pengalaman saya ya, ini wilayah keliling danau, ya, keliling danau, Tanjung Pauh sekitarnya itu, nah, itu kan, itu karakternya hampir sama dengan kita Simuruk, ya. Nah, kalau Tanjung Pauh ini kan banyak pegawai negeri, nah, jadi keliling danau sekitarnya itu kan, jadi begitulah kira-kira kan, bagaimana caranya? Itu kan politik kandidat tuh. Ya ada Samsul. Nah itu Pak Samsul itu apa namanya, ajudan mantan kepala dinas peternakan dulu Pak Gazam dengan. Itu tahu persis itu. Ya, enggak perlu lagi kita cerita itu ya. Adinda Sepul Adinda Samsul. Nah, itu. Duduk baik-baik dulu ya. Agak ngangkang-ngangkang dikit apa-apa lah. Ya. Nah, botak. Berkat minyak Firdaus. Mau botak tidak jadi-jadinya. Promosi. Dicampur dengan ampas kopi. Itu. Kita tidak perlu jauh-jauh ini. Meskipun serangan money politik, tetap ya istilahnya uang juga berlaku lah di situ. Itu biasanya rata-rata yang berkaitan dengan tim sukses keseluruhan nanti kita bicarakan. Ini karakter per wilayah. Wilayah untuk Setinjau Laut, Danau Kerinci, sekitarnya hampir sama. Itu dia karakternya hampir sama dengan terus sampai ke Batam Merangin nanti itu ya. Kalau ini kalau Setinjau Laut, Danau Kerinci ya, mereka rata-rata tidak gila kekuasaan ya. Itu kita karena mungkin pengaruh budaya kultural kalau dibilang kuat sih enggak, tapi mereka itu biasanya nerima apa adanya gitu ya. Nah, kalau money politik mau diberi diterima juga. Masalah orang yang dipilih atau tidak itu beragam itu ceritanya ya. Nah, jadi kadang-kadang ini kerjaan para tim sukses sendiri. Nah, saya ingat tuh, ini kita di samping itu kita kasih gambaran juga ya sama orang dakwah. Kalau ayat saja yang dikeluarkan terus, tidak ada contoh yang terkini, pengalaman yang terjadi, maka agak susah mencerna ayat itu. Itu bagi kita yang awam. Nah, begitu. Nah, begitu pula dari ini kondisi-kondisi perpolitikan. Ini Setinjau Laut, Danau Kerinci, mungkin yang berkaitan dengan jabatan-jabatan itu mungkin tidak ngotot, tetapi kalau lari ke arah money politik itu
tetap ini posisi penempatannya agak tinggi dikit ya. Level money politiknya itu harus di atas rata-rata itu, karena di situ kita lihat kondisi perekonomian ya, di situ kondisi perekonomian itu rata-rata di daerah sana itu menyiapkan konsumsi itu agak lebih lah dikit ya. Seperti itu. Sama karakter kita ke wilayah ini wilayah sampai ke Batam Merangin sana tuh. Itu apalagi kawasan-kawasan peladang yang agak mandiri ini, wilayah Gunung Raya ya, Jujun, Gunung Raya, Kecamatan Bukit Kerman itu rata-rata mandiri mereka. Jadi agak susah kalau dengan money politik itu, agak susah ya. Itu maksudnya itu harus pendekatan persuasif kekeluargaan, itu baru bisa masuk wilayah itu. Karena kebiasaan orang-orang yang mandiri ini memang agak berbeda lah. Coba lihat, mereka bikin gedung biaya sendiri. Jangankan itu, MTS sendiri, sekolah sendiri, kadang-kadang gotong royong mereka bantu. Entah itu tenaga, entah itu dana. Jadi ini, kalau karakter ngambil muka ke wilayah itu tidak ya. Karakter mereka lebih cenderung karakter sultan ya, ciri-ciri karakter sultan pejuang, itu berbeda ya, karena darah turun temurun itu yang mewarisi darah sultan, kedepatian meskipun mereka bukan kepala pemerintahan, tetapi darah mereka mewarisi ya. Kalau menerima uang dari orang itu agak malu ya, lebih baik memberi daripada menerima. Itu prinsip di Kecamatan Gunung Raya dan dengan Bukit Kerman. Itu yang mau nerima tuh ya, kita dari yang dari luar kecamatan itu, kemudian ada yang dari luar kan menikah daerah sana begitu, kemudian keturunannya ini nanti sudah ini. Kalau yang masih keturunan murni itu malu menerima uang ya, malu untuk berbuat hal-hal yang tidak ini meskipun ada itu. Kemudian itu karakter wilayah masyarakat. Nah, kita bagi lagi karakter untuk kandidat tim sukses. Itu nanti besok, soalnya udah setengah jam lebih ya. Itu karakter wilayah untuk nanti ada lagi karakter aktivis, karakter untuk tim sukses. Ini kandidat perlu hati-hati. Pengalaman yang sudah banyak kandidat itu, kalau bermain money politik itu, uang itu tidak jarang yang diberi ke masyarakat. Misalnya Anda kasih 100 juta, paling yang dikasih 25 juta, 75 juta tuh untuk mereka beli mobil, bikin rumah. Itu kenyataan itu. Boleh tanya dengan siapapun. Kita membantu Herman Mukhtar, Sirimitat tidak mau kita terima uangnya. Pak Dasra boleh tanya tuh. Sampai istri beliau malu dengan kita. Udah usah uni. Kita punya uang. Begitu kita. Ya. Sebetulnya kita tidak punya uang, tetapi harga diri itu lebih.
Kan kita punya kemampuan bagaimana caranya kita mencari dana. Dengan tidak menipu, dengan tidak berbohong, dengan tidak menjual kandidat. Itu. Sekarang kan, karena apa tadi? Karakter. Karakter itu pertama lahir dari faktor keturunan, yang kedua faktor lingkungan, yang ketiga faktor pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kandidat-kandidat ke depan. Terima kasih.